Kisah Khalid bin Walid, panglima perang yang tak terkalahkan. Siapa yang tidak tahu Khalid bin Walid? Sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang satu ini merupakan seorang pejuang sekaligus panglima perang Islam yang tersohor pada masanya. Saking hebatnya, Khalid bin Walid tidak pernah kalah dalam setiap peperangan yang ia pimpin. Sejak memeluk Islam, lelaki yang berkerabat dekat dengan Rasulullah SAW itu menunjukkan baktinya untuk membela agama Allah. Ia pun dijuluki pedang Allah yang terhunus. Penakluk Persia dan Romawi ini memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki panglima lainnya. Salah satu keistimewaannya yaitu berhasil menyatukan Arabia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Bahkan ia berhasil membentuk entitas politik yang bersatu dan disebut sebagai kekhalifahan. Selain itu, Khalid bin Walid juga menjadi satu-satunya panglima tertinggi pada masa Nabi Muhammad dan para penerusnya. Ide-idenya yang cemerlang, taktik perangnya yang jitu, hingga keperkasaannya yang tiada tara membuatnya menjadi sosok yang sangat hebat. Khalid bin Walid juga menjadi juru tulis Rasulullah. Gelarnya sendiri adalah Abu Sulaiman. Berikut sejumlah fakta mengenai Khalid bin Walid. Khalid bin Walid lahir pada tahun 592 Masehi. Ia merupakan anak dari pasangan Walid bin Muhairah dan Lababa Asy'ari binti Al-Harits bin Harb. Ayahnya berasal dari Bani Makhzum, salah satu marga terkemuka di kalangan suku Quraisy. Khalid bin Walid merupakan salah seorang pemimpin yang paling berkuasa di antara orang-orang Quraisy. Paman-pamannya juga tergolong sebagai kaum yang terpandang di Quraisy. Ayah Khalid bin Walid memiliki kebun buah-buahan yang membentang dari Mekah sampai Taif. Berdasarkan silsilahnya, ia bersaudara dekat dengan Rasulullah. Ini dikarenakan Sayyidah Maimunah yang merupakan istri Rasulullah adalah bibinya dari pihak ibu. Kehebatan dan keberanian Khalid di medan perang terlihat ketika ia memimpin pasukan Quraisy pada perang Uhud. Saat itu, ia menjabat sebagai panglima pasukan berkuda kaum Quraisy dan berhasil mengalahkan kaum muslimin. Taktik yang Khalid gunakan adalah memanfaatkan kelemahan musuh. Ketika kaum muslimin berlomba-lomba mengambil harta rampasan perang karena menganggap musuh kalah, dari arah belakang pasukan Khalid menyerang balik kaum muslimin secara mendadak. Serangan itu membuat pasukan muslimin kalah telak dan kemenangan menjadi milik kaum Quraisy. Usai perang Uhud, Khalid bin Walid menyatakan diri masuk Islam. Dengan demikian jabatan yang ia peroleh sama seperti sebelumnya, yaitu panglima perang. Setiap perang yang dipimpin Khalid bin Walid berhasil memperoleh kemenangan. Prestasi tersebut kian berlanjut hingga masa pemerintahan Abu Bakar. Kala itu Khalid bin Walid ditugaskan untuk memperluas wilayah Islam dan membuat kalang kabut pasukan Romawi dan Persia. Pada era Nabi Muhammad, pertempuran yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ialah Perang Mu'tah, pembebasan Ka'bah, pertempuran Hunain, pengepungan Taif, pertempuran Tabuk, dan Haji Wada. Ketika Perang Mu'tah, Khalid kehilangan 9 pedangnya. Inilah yang menyebabkan dirinya memperoleh gelar pedang Allah yang terhunus oleh Rasulullah SAW. Sementara itu, pada peristiwa pembebasan Mekah atau Fatu Mekah pada tahun 630 Masehi, Khalid bin Walid memiliki andil yang cukup besar dalam mengorbankan semangat pasukannya. Kemudian di era Khalifah Abu Bakar, Khalid bin Walid memimpin sejumlah pertempuran seperti pertempuran Trida, pertempuran Yamama, serta penaklukan Persia dan Romawi. Sejak Rasulullah SAW wafat, banyak kaum muslimin yang keluar dari Islam atau murtad. Selain itu, banyak juga yang mengaku sebagai nabi selanjutnya dan kemudian diberantas oleh Khalifah Abu Bakar. Salah satu pemberantasan tersebut dilakukan melalui pertempuran Yamama yang melawan Musailamah al-Kadzdzab, seseorang yang mengaku Nabi. Dalam pertempuran Yamama, pasukan muslim di bawah pimpinan Khalid berhasil mengalahkan kaum murtad yang jumlahnya lebih banyak 3 kali lipat ketimbang jumlah pasukan muslim. Sementara itu, ketika penaklukan Persia dan Romawi, Khalid bersama 18.000 pasukan muslim berhasil menguasai wilayah Persia dengan cepat. Bahkan ia meraih 4 pertempuran secara berturut-turut dengan cepat, yaitu pertempuran Chains, pertempuran Sungai, pertempuran Walaja, dan pertempuran Ulais. Sepak terjang Khalid bin Walid sebagai panglima perang Islam tidak diragukan lagi. Kisahnya kini menyimpan banyak pelajaran penting yang bisa diteladani umat muslim. Salah satunya tidak takabur. Meski kehebatannya tidak diragukan lagi, Khalid tidak pernah membanggakan diri dan bersikap sombong. Dirinya tetap rendah hati dan tawadu.
Selain itu, teladan lainnya yang dapat diperoleh dari kisah Khalid bin Walid ialah ikhlas dalam berjuang. Meski sempat dipecat sebagai panglima oleh Khalifah Umar, Khalid tidak kecewa dan memberontak. Menurutnya, semua posisi jabatan adalah sama. Yang membedakan hanya keikhlasan dalam memperjuangkan kebenaran. Dengan demikian, ia menerima keputusan Khalifah Umar dengan lapang. Sementara ketika Khalid bin Walid masuk Islam, Rasulullah sangat bahagia karena Khalid mempunyai kemampuan berperang yang dapat membela panji-panji Islam dan meninggikan kalimatullah dengan perjuangan jihad. Dalam banyak kesempatan, Khalid bin Walid diangkat menjadi panglima perang dan menyuguhkan hasil kemenangan atas segala upaya jihadnya. Pada masa pemerintah Khalifah Abu Bakar, Khalid bin Walid ditunjuk menjadi panglima pasukan Islam sebanyak 46.000 personel, menghadapi tentara Bizantium dengan jumlah pasukan mencapai 240.000 personel. Ia sama sekali tidak gentar. Dalam pelagan yang dicatat sejarah sebagai Perang Yarmuk itu, jumlah pasukan Islam tidak seimbang dengan musuh yang berlipat-lipat. Ditambah lagi pasukan muslimin yang dipimpin Khalid tanpa bersenjata yang lengkap, cenderung tidak terlatih pula. Ini berbeda dengan angkatan perang Romawi yang bersenjata lengkap dan baik, lagi tertatih dan berjumlah lebih banyak. Bukan Khalid namanya jika tidak mempunyai strategi perang. Dia membagi pasukan di Islam menjadi 40 kontingen. Dari 46.000 personel pasukan Islam untuk memberi kesan seolah-olah pasukan Islam lebih besar dari musuh. Strategi Khalid ternyata sangat ampuh. Saat itu taktik yang digunakan oleh Romawi terutama di Arab Utara dan Selatan ialah dengan membagi tentaranya menjadi 5 bagian, depan, belakang, kanan, kiri, dan tengah. Heraklius telah mengikat tentaranya dengan besi antara satu sama lain. Ini dilakukan agar mereka jangan sampai lari dari peperangan. Kegigihan Khalid bin Walid dalam memimpin pasukannya membuahkan hasil yang membuat hampir semua orang tercengang. Pasukan Islam yang jumlahnya jauh lebih sedikit itu berhasil memukul mundur tentara Romawi dan menaklukkan wilayah itu. Perang yang dipimpin Khalid lainnya adalah Perang Ridha, yang di dalamnya muslimin menghadapi orang-orang murtad. Perang ini terjadi karena suku-suku bangsa Arab tidak mau tunduk lagi kepada pemerintahan Abu Bakar di Madinah. Mereka menganggap bahwa perjanjian yang dibuat dengan Rasulullah dengan sendirinya batal setelah beliau wafat. Oleh sebab itu, mereka menentang Abu Bakar karena sikap keras kepala dan penentangan mereka yang dapat membahayakan agama dan pemerintahan. Maka Abu Bakar mengutus Khalid bin Walid untuk menjadi jenderal pasukan perang Islam untuk melawan kaum murtad tersebut. Hasilnya kemenangan ada di pihak Khalid. Masih pada pemerintahan Abu Bakar, Khalid bin Walid dikirim ke Irak dan dapat menguasai Al-Hirah pada 634 Masehi. Kemudian Khalid bin Walid diperintahkan oleh Abu Bakar meninggalkan Irak untuk membantu pasukan yang dipimpin Usama bin Zaid. Berjuang untuk Islam. Ada kisah yang menarik dari Khalid bin Walid. Dia memang sempurna di bidangnya, ahli siasat perang, mahir segala senjata, piawai dalam berkuda dan karismatik di tengah prajuritnya. Dia juga tidak sombong dan lapang dada walaupun dia berada dalam puncak popularitas. Khalid memang sempurna di bidangnya, ahli siasat perang, mahir segala senjata, piawai dalam berkuda dan karismatik di tengah prajuritnya. Hal ini ditunjukkannya saat Khalifah Umar bin Khattab mencopot sementara waktu kepemimpinan Khalid bin Walid tanpa ada kesalahan apapun. Menariknya, ia menuntaskan perang dengan begitu sempurna. Setelah sukses, kepemimpinan pun ia serahkan kepada penggantinya Abu Ubaidah bin Jarrah. Khalid tidak mempunyai obsesi dengan ketokohannya. Dia tidak menjadikan popularitas sebagai tujuan. Itu dianggapnya sebagai sebuah perjuangan dan semata-mata mengharapkan ridho Sang Maha Pencipta. Itulah yang ia katakan menanggapi pergantiannya. Saya berjuang untuk kejayaan Islam, bukan karena Umar, katanya tegas. Jadi dimanapun posisinya selama masih bisa ikut berperang, stamina Khalid tetap prima. Itulah nilai ikhlas yang ingin dipegang seorang sahabat Rasulullah seperti Khalid bin Walid. Khalid bin Walid pun akhirnya dipanggil oleh sang Khalid. Umar bin Khattab menangis, bukan karena menyesal telah mengganti Khalid, tapi ia sedih karena tidak sempat mengembalikan jabatan Khalid sebelum akhirnya si pedang Allah menempati posisi khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.